Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Sidik dari kelas 12 TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN, dimulai dari pengertiannya. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi workstation. Ini adalah bentuk dari jaringan VLAN. Cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address. Semua informasi dapat mengandung pengamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database-nya harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan suatu informasi dan konfigurasi suatu VLAN. Dan dipastikan semua switch atau bridge ini informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan untuk suatu software pengalamatan. Bridging software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya. Waktu menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router. Berikutnya adalah tipe-tipe VLAN. 1. Berdasarkan port. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge atau switch dengan 4 port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN pertama. Sedangkan port ketiga dimiliki oleh VLAN kedua. Lihat tabel port dan VLAN. Port 1, 2, 3, 4. VLAN-nya VLAN 2, 2, 1, 2. Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah, apalagi untuk berpindah maka network administrator harus mengkonfigurasikan ulang. Berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh virtual VLAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation. Kelebihannya, apabila user berpindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Kekurangannya, bahwa setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien dan untuk dilakukan. Berikutnya, berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Keempat, berdasarkan alamat subnet IP. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan sebagai mengklasifikasi suatu VLAN. Berikutnya adalah perbedaan LAN dengan virtual LAN atau VLAN. Bentuk jaringan dengan model local area network sangat bergantung pada letak fisik dan workstation serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dari model jaringan dengan
VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam suatu VLAN atau bagian dapat tetap saling berhubung walaupun terpisah secara fisik. Terlihat jelas VLAN telah merubah fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan baik secara teknis maupun